Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Murni Handayani yang akan bersama-sama kalian semua untuk dapat memahami mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Berikut ini adalah informasi terkait dengan kontrak perkuliahan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Persentase nilai yang akan kalian dapatkan pada masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester adalah sebesar 25%. Kemudian, untuk nilai tugas sebesar 25%, untuk kuis sebesar 10%, dan di sini ada penilaian proses yang meliputi dimensi intrapersonal skill, atribut interpersonal soft skill, dan dimensi sikap dan tata nilai, masing-masing sebesar 5%. Ini merupakan materi yang akan kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-17. Materi pembelajaran yang pertama terkait dengan pengantar pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, ada ujian tengah semester. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keenam, menggali Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketujuh, Pancasila sebagai sistem etika. 8. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kesembilan adalah ujian akhir semester. Baik, pada bagian pengantar ini, kalian semua akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal ini penting untuk kita ketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan. Kalian tentu sudah mempelajari pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila apa saja yang sudah Anda pelajari? Anda sudah pernah mengenal pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila atau PMP, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, dan lain-lain. Namun, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, jawaban yang Anda ajukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Jadi, diharapkan dengan mendapatkan mata kuliah pendidikan Pancasila, diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan bidang studi masing-masing.
Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum, aparatur maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Dalam pemikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan atau program studi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengantarkan mahasiswa yang pertama agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat adalah agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Berikut ini merupakan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan dengan membentuk kelompok berjumlah 2 orang setiap kelompok sesuai dengan urutan NIM kalian masing-masing. Diharapkan tugas ini dapat dikumpulkan sampai dengan jam perkuliahan ini berakhir. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.